Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida, mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Hasya MH. Langsung saja ke judul materi makalah saya yang berjudul Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan. Yang pertama, fungsi peraturan perundang-undangan. Menurut Bagirmanan, fungsi peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi fungsi internal dan fungsi eksternal. Yang pertama, fungsi internal. Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan dapat menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme sistem hukum, dan fungsi kepastian hukum. Yang pertama, fungsi penciptaan hukum. Fungsi penciptaan hukum adalah yang melahirkan sistem kaidah hukum umum yang digunakan atau terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama, putusan hakim atau jurisprudensi, peraturan kebiasaan dalam praktek kehidupan bermasyarakat atau bernegara, dan peraturan perundang-undangan tertulis pejabat dan di lingkungan pejabat yang berwenang secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat terbentuk dari ajaran-ajaran yang diterima atau digunakan oleh masyarakat dalam pembentukan hukum. Yang kedua, fungsi pembaruan hukum. Pembaruan hukum artinya bahwa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen dalam pembaruan hukum. Pembaruan hukum tidak hanya dilakukan terhadap hukum yang sudah ada saja, tetapi dapat juga dipergunakan sebagai sarana untuk memperbarui hukum jurisprudensi, hukum kebiasaan, atau hukum adat. Yang ketiga, fungsi integrasi pluralisme sistem hukum. Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku beberapa sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum barat, sistem hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, sistem hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan sistem hukum nasional. Menurut Ehrman, bahwa kendala terberat adanya pluralisme adalah dalam mewujudkan kepastian hukum. Hukum di Indonesia, menurut guru besar tersebut, sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Bahkan, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih dirasakan sangat sulit karena masih mempertimbangkan faktor politik. Yang keempat, fungsi kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Adanya peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum tertinggi daripada hukum jurisprudensi, hukum kebiasaan, atau hukum adat. Namun, perlu kita ketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis, yakni selain harus memenuhi syarat-syarat formal, kita juga harus memenuhi syarat-syarat lain. Syarat-syarat lain itu adalah jelas dalam perumusannya dan konsisten dalam perumusannya, baik secara inten maupun eksten. Konsisten secara inten mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan harus terpelihara hubungan yang sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan, dan bahasanya. Sedangkan konsisten secara eksten mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan harus adanya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, fungsi eksternal. Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini bisa juga kita sebut dengan fungsi sosial. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan atau hukum adat dan hukum jurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini sangat diperankan oleh peraturan perundang-undangan karena berbagai pertimbangan. Fungsi sosial ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan. Yang pertama, fungsi perubahan. Fungsi perubahan adalah fungsi hukum sebagai sarana pembaruan. Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan dalam masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.
Masyarakat patrilineal maupun matrilineal dapat didorong menjadi masyarakat parental melalui peraturan perundang-undangan perkawinan. Yang kedua, fungsi stabilisasi. Peraturan perundang-undangan dapat juga berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama yang terutama bertujuan untuk menjamin stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan, dan lain sebagainya. Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar. Dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada. Yang ketiga, fungsi kemudahan. Peraturan perundang-undangan dapat dipergunakan sebagai sarana mengatur kemudahan fasilitas. Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya peraturan perundang-undangan akan mengalami kemudahan serta-merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain kemudahan-kemudahan seperti disebutkan tadi, diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang kedua, materi muatan peraturan perundang-undangan. Istilah materi muatan peraturan perundang-undangan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Atamimi. Beliau secara tidak langsung mengartikan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai materi yang harus dimuat dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apa yang merupakan materi suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda-beda tergantung jenis, fungsi, dan materinya. Dalam menyusun materi muatan peraturan perundang-undangan, ada beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, pengayoman. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, kebangsaan. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kekeluargaan. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, kenusantaraan. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, keadilan. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang ketujuh, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, gender, atau status sosial. Yang kedelapan, ketertiban dan kepastian hukum.
bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Yang terakhir, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Kesimpulan, dalam peraturan perundang-undangan memiliki berbagai fungsi, yang mana masing-masing fungsi itu terbagi atas beberapa macam. Fungsi-fungsi itu merupakan fungsi yang harus terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan, yang mana materi ini memuat jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk menyusun materi muatan peraturan perundang-undangan, harus ada asas yang perlu dipenuhi agar materi muatan peraturan perundang-undangan itu menjadi lebih baik dan sesuai kaidah yang seharusnya. Sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga ilmu yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.